Yu konnichiwa, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Kultivasi Tingkat Atas Selama 1000 Tahun. Yang dimana di video kali ini Mimin akan membahas chapter 1 hingga chapter 3. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Di sebuah puncak gunung yang sangat tinggi, terlihat seperti sedang terjadi pertempuran. Cuaca di langit pun sangat gelap, dan nampak petir sedang menyambar. Lalu, ada yang sedang berbicara kepada seseorang. Orang itu pun berkata, "Menyerahlah, sudah waktunya untuk mengakhiri permusuhan antara Sekte Jetpur dan Sekte Qingming Demonik. Percuma untuk melawan, kalian sebaiknya berlutut dan memohon. Siapa tahu, aku akan memaafkan kalian dan memberi kalian kematian cepat." Orang yang berbicara itu terlihat sangat mengerikan. Di mana di sekitar tubuhnya memiliki aura merah dan di belakang orang itu terdapat sebuah kepala tengkorak manusia yang sangat besar. Pria itu pun melanjutkan perkataannya. "Dikaruniai keberuntungan besar dan perlindungan dari surga, hanya aku yang pernah mencapai pencapaian terhebat di seluruh dunia kultivasi Dayan. Mereka yang mematuhiku akan tetap aman, tapi sebaliknya, kematian akan menanti mereka yang menentangku." Setelah mengatakan itu, pria itu pun tertawa. Lalu, ada seorang wanita yang terlihat cedera cukup parah. Wanita itu adalah lawan dari pria mengerikan tadi. Mendengar perkataan pria mengerikan itu, wanita itu pun berkata, "Apa ini benar-benar berakhir?" Wanita itu pun sedang menahan luka yang didapatnya akibat bertarung dengan pria mengerikan itu. Setelah itu, wanita itu pun bertanya kepada rekannya, "Apa kalian masih bisa bertarung Lao Qingzi dan Tetua Taois?" Rekan-rekannya itu pun terlihat cedera sangat parah. Melihat keadaan mereka, wanita itu pun berkata, "Jangan bilang, Sekte Jetpur yang ada sejak 100 tahun akan hilang menjadi abu." Pria mengerikan itu pun bergerak ke hadapan wanita itu. Pria itu pun bertanya kepada wanita itu, "Jadi, kau masih tidak mau menyerah ya? Lihatlah sekitarmu dan hitunglah berapa banyak orang dari sektemu yang masih hidup." Mendengar perkataan itu, wanita itu pun berkata, "Tidak. Selama aku masih hidup, Sekte Jetpur tidak akan mati." Wanita itu pun bangkit dari duduknya dan berdiri sambil memegang tangannya yang terluka. Setelah wanita itu berdiri, ia pun bergerak cepat ke arah pria itu dan melancarkan serangannya. Pada saat ia sedang melancarkan serangannya, wanita itu pun berkata dalam hati, "Demi para murid lain, aku harus, dengan segala cara memberikan mereka waktu untuk melarikan diri." Melihat wanita itu ingin menyerangnya, pria mengerikan itu pun tersenyum lebar. Pria itu pun menggerakkan tangannya dan menebaskan tangannya itu ke arah wanita itu. Ayunan tangan dari pria itu pun menimbulkan efek tebasan yang sangat tajam. Melihat tebasan itu datang ke dirinya, wanita itu pun tidak dapat melakukan apa-apa dan hanya pasrah. Wanita itu pun menjerit ketakutan. Pada saat hampir sampai ke lehernya, tiba-tiba dari langit muncul cahaya kuning yang bergerak ke arah tebasan itu sehingga tebasan itu pun berhasil ditahan. Pria mengerikan yang melihat itu pun kebingungan. Pria itu pun berkata, "Ini, pedang pengekang Xuanqi. Siapa di sana? Tunjukkan dirimu." Lalu muncul seorang anak muda di hadapan pria itu. Anak muda itu pun menggendong wanita itu dan menyelamatkannya. Anak muda itu pun berkata kepada pria itu, "Aku hanya seorang pertapa Taois kecil di bawah bimbingan perisisuan yang hidup di bawah puncak Yuyu. Aku adalah Hanju." Nama anak muda itu adalah Hanju. Mendengar perkataan Hanju, pria mengerikan itu pun berkata, "Cuman seorang petapa Taois. Kau paling hanya Golden Core Kultivator. Namun kau berani menantangku, seorang kultivator soul transformasi. Bodoh sekali." Pria itu pun terbawa oleh amarahnya. Wanita yang telah diselamati oleh Hanju itu pun berkata kepada anak muda itu, "Cepat tinggalkan tempat ini Hanju, dia bukan seseorang yang bisa kau hadapi. Aku akan berusaha keras untuk menahannya, jadi cepatlah pergi." Mendengar perkataan itu, Hanju pun berkata kepada wanita itu, "Biarkan aku saja yang menghadapinya perisisuan. Jangan khawatir, dia hanya seorang kultivator soul transformasi, bahkan dia tidak akan bisa menyentuh sehelai rambutku." Wanita itu adalah perisisuan. Perisisuan yang mendengar perkataan Hanju pun menyetujuinya. Setelah itu, Hanju pun melakukan persiapan sambil berkata, "Sungguh seorang kultivator soul transformasi yang sombong. Biarkan Golden Core Kultivator sepertiku ini memperluas pengetahuanmu tentang kekuatan yang sebenarnya itu seperti apa." Setelah selesai persiapan, Hanju pun langsung bergerak cepat ke hadapan pria mengerikan itu. Hanju yang mau menyerang itu pun berkata, "Nine Dragon Devil, Expelling Seal."
Hanju pun menggunakan kekuatannya untuk menyerang pria itu. Hanju pun berkata, kemenangan melawan kultivator soul transformasi tepat di depan matamu. Lalu, di suatu tempat yang berbeda, sebelum peperangan dimulai, ada seorang wanita yang sedang berbicara kepada anak kecil. Wanita itu pun berkata, belakangan ini, sekte telah disusupi oleh kultivator iblis dan di sekitar waktu itu, Tetua Ti harus pergi dari kebun obat ini untuk urusan resmi. Itu sebabnya sekte secara khusus mengirim kami berdua datang kemari untuk melindungi tempat ini. Karena itu, tidak perlu khawatir. Anak kecil itu pun menghembuskan nafas sambil berkata, "Haa, baguslah." Di dalam hati anak itu berkata, setidaknya aku masih berada di bawah perlindungan Tetua Ti sebelum aku mendapatkan akar spiritual yang berkualitas terbaik. Dunia immortal tidak damai sepanjang waktu, kuharap aku punya keberuntung yang bagus. Kalau saja aku bisa memulai menggunakan sistem kultivasi immortal segera mungkin, aku pasti akan mempunyai sarana untuk mempertahankan diri sendiri. Anak itu adalah Hanju saat kecil. Keesokan harinya, Hanju yang sedang berusaha mendapat akar spiritual itu berkata, "Ya Dewa Tao, tolong berikan hamba ini keberuntungan." Ah, ternyata sial lagi. Di hari ketiga, Hanju pun masih berusaha. "Ya Tuhan Eropa dan Asia, bantulah aku," kata Hanju. Dan percobaannya itu masih gagal. Setahun kemudian, Hanju masih berusaha keras mendapatkannya. Hanju berkata, "Tuhan yang mana saja tolong berkati aku, janganlah bercanda denganku." 2 tahun kemudian, Hanju pun merasa pusing karena ia tidak mendapatkan akar spiritual itu. Hanju berkata, "Sudah 2 tahun, akar spiritual tingkat tinggi tidak keluar bahkan yang terbaik. Ini sangat jahat. Kalau seperti ini terus, kapan aku bisa memulai kultivasi? Ataukah, aku langsung saja menggunakan medium akar spiritualis? Tidak, aku semestinya tidak boleh berpikir seperti itu percuma. Dalam hidup ini, aku harus berkultivasi cukup tinggi agar aku bisa hidup lebih panjang lagi, aku tidak mau mati muda lagi." Tiba-tiba, ada seseorang yang berteriak memberikan informasi kepada warga sekitar. Orang itu pun berkata, "Hei semuanya, berhenti bekerja dan cepat memberi hormat kepada Master, Master sudah kembali." Warga yang mendengar pengumuman itu pun berkumpul di suatu tempat dan memberi hormat kepada Master yang berdiri di depannya. Mereka pun berkata, "Kami memberi hormat kepada Master." Master pun berkata, "Kalian sudah bekerja dengan baik saat aku pergi tanpa menyebabkan masalah. Aku sangat senang mendengar perkataan Master itu." Para warga itu pun berkata, "Inilah yang harus kita lakukan. Ini merupakan kehormatan bagi kami untuk berbagi kekhawatirannya Master." Hanju yang berada di belakang kerumunan itu, mendengar pujian mereka kepada Master itu pun berkata dengan nada pelan, "Cih, seberapa bagus pun yang dikatakan oleh kelompok penjilat ini, kakek tua ini tak akan bisa memberikan sesuatu yang bagus pada kalian." Tiba-tiba, ada orang yang menyebutkan nama Hanju. Orang itu berkata, "Hanju, Zhang Ge, juga kau, dan kau. Kalian berempat. Master menyuruh kalian untuk segera menemuinya." Hanju dan ketiga orang itu pun terkejut mendengar itu. Mereka berempat pun segera berlari ke tempat Master itu berada. Warga yang melihat itu pun bertanya kepada rekannya, "Kenapa Master memanggil mereka?" Rekannya itu pun menjawab, "Entahlah, mungkin Master berencana untuk menempatkan mereka sebagai penanggung jawab atas sebagian kebun." Setelah mereka berempat sampai, Master pun berkata kepada mereka, "Kasih tangan kalian padaku agar aku memeriksa akar spiritual kalian." Mereka berempat pun kebingungan. Hanju yang pun berkata dalam hati, "Bukankah dia tak pernah mengizinkan para budak untuk berkultivasi? Kenapa tiba-tiba seperti ini? Ini sangat aneh." Lalu Hanju menyadari sesuatu dari tubuh Master. Hanju pun berkata dalam hati, Tidak ini, ada darah di bajunya, mungkinkah Tetua Ti terluka?" Pada saat giliran Hanju, Master Ti pun menyuruhnya untuk mengulurkan tangannya. "Cepat kasih tanganmu padaku," kata Master Ti. Hanju pun mengulurkan tangannya. Hanju yang sedang diperiksa itu pun berkata dalam hati, "Sial, pasti ada yang tidak beres dengan orang ini, mungkinkah dia berencana untuk membuat kita menjadi eliksir demi menyembuhkannya?" Lalu, setelah Master selesai memeriksa tangan Hanju, Master Ti pun berkata, tidak mempunyai akar spiritual." Selanjutnya, Master Ti pun melanjutkan pemeriksaannya ke anak yang lain. Hanju pun berkata dalam hati, "Untungnya, aku belum mulai berkultivasi menggunakan sistem, kalau tidak, aku akan dalam masalah." Setelah memeriksa anak yang di sebelah Hanju, Master Ti pun berkata kepada anak itu, "Bagus, kau punya akar spiritual. Kakek tua ini mau mengangkatmu sebagai murid dan akan membawamu keluar lembah demi mengembangkan kultivasiku. Apa kau bersedia?" Anak itu pun menjawab, "Aku bersedia." Para warga yang melihat itu pun berkata,
Bocah Zhang Ge itu sungguh bocah yang beruntung. Benar, setelah itu dia pasti akan menjadi seorang immortal, dia tidak akan sama seperti kita lagi. Mendengar perkataan warga, Hanju pun berkata dalam hati. Dasar sekelompok idiot, immortal, kurasa setelah mereka keluar dari lembah, mereka tidak akan pernah kembali. Dunia ini sangat menakutkan, aku harus segera mendapatkan akar spiritualku untuk bisa berkultivasi. Lalu, 3 tahun kemudian, Hanju pun berteriak kesenangan. Para warga yang sedang bertani, mendengar itu pun terkejut. Hanju pun berguling-guling kesenangan akan sesuatu. Ternyata, Hanju berhasil mendapatkan akar spiritual yang diinginkannya. Hanju pun berkata, tingkat akar spiritual 6 jalur akhirnya menjadi milikku. Yang selalu aku nanti-nantikan akhirnya muncul. Tunggu apa lagi? Mulai berlatih sekarang. Pada saat ingin mulai berlari, Hanju teringat dengan Master Ti. Hanju pun berkata, tunggu, aku lupa mengenai tetua Ti itu. Kakek tua itu sungguh bahaya. Bocah yang bernama Zhang Ge itu sudah dibawa olehnya, sampai saat ini belum kembali, ku yakin dia pasti sudah mati. Itu akan berbahaya bagiku kalau dia menemukanku saat sedang berlatih. Lalu tiba-tiba, di depan Hanju muncul sebuah pemberitahuan. Pemberitahuan itu berisi, tersedia area kecil, sistem akan membantu membuat ruangan batasan. Sehingga, para kultivator yang berada di luar batas tidak bisa mendeteksi energi padat di dalam ruang batas tersebut. Hanju yang melihat pemberitahuan itu pun berkata, bisa buat batas di area kecil itu, sistem ini sungguh menakjubkan. Kalau begitu, aku Hanju, mulai hari ini aku secara resmi masuk ke jalan kultivasi. Sistem mulailah. Hanju pun memulai kultivasinya. Hanju yang sudah memulai kultivasinya itu pun diteleportasi ke sebuah ruangan. Hanju yang sudah di dalam ruangan itu pun berkata, ini. Tiba-tiba, ruangan itu pun memberikan pemberitahuan kepada Hanju. Pemberitahuan itu berkata, Hanju, yang lahir di keluarga biasa yang ada di Sekte Immortal, memiliki wajah yang tampan dan dicintai oleh banyak orang, dia ditinggal oleh kedua orang tuanya ketika masih kecil, tetapi di dalam kegelapan dia tampaknya mempunyai takdir untuk ditanggungnya. Dengan bakat pedang yang tak tertandingi dan kemampuan untuk merasakan 6 kekuatan misterius dari langit dan bumi. Hari ini, dia secara tak terduga membangkitkan warisan Kaisar Immortal untuk mendapatkan teknik tertinggi dari 6 jalur reinkarnasi, dan sejak saat itu, dia memulai jalur kultivasi. Silahkan pilih jalur kultivasi utama Anda. Hanju pun yang melihat banyak pilihan itu pun berkata, kultivasi pedang, kultivasi petir, kultivasi bumi, kultivasi api, kultivasi air, kultivasi kayu, kultivasi angin. Yang mana yang harus dipilih? Kalau dipikirkan dengan seksama, teknik 6 jalur reinkarnasi tentu saja 6 akar spiritual yang harus dikultivasi bersamaan, memilih satu saja sangat rugi. Jadi, kultivasi pedang yang paling cocok untuk arah pertumbuhanku. Setelah berpikir, Hanju pun memilih kultivasi pedang. Kultivasi pun dimulai. Hanju yang sedang dikultivasi itu pun berkata dalam hati. Inikah perasaan berkultivasi? Sekujur badanku terasa hangat dan penuh kekuatan. Setelah selesai dikultivasi, di hadapan Hanju pun muncul sebuah panel sistem yang berisi tentang dirinya. Sistem itu pun memberikan informasi kepada Hanju. Begitu kau menginjakkan kaki di jalan kultivasi, tidak ada cara untuk mengembalikan 1000 tahun kehidupan, jadi jagalah dirimu sendiri. Atribut dirimu sebagai berikut, teruskan dan berkembanglah anak muda. Hanju yang sedang melihat-lihat panel sistem itu pun berkata, panel ini mempunyai pilihan yang lebih banyak, jadi apa hal ini? Kolom hubungan ini. Hanju pun membuka kolom hubungan di panelnya. Tiba-tiba, di panelnya muncul wajah Tetua Ti. Di situ tertulis bahwa Tetua Ti sangat membenci Hanju. Hanju yang melihat itu pun sangat kesal dan berkata, sialan kau Tetua Ti, aku bersusah payah menanam tanaman obat bagimu dan kau membenciku. Tunggu, kurasa kebencian Tetua Ti itu disebabkan karena orang tuaku sendiri kabur, tapi dia tidak melakukan apapun padaku. Baru-baru ini, aku tidak tahu kemana dia pergi, jadi aku bisa yakin bahwa aku bisa berkultivasi. Tidak boleh membuang-buang waktu, sekarang saatnya memulai meningkatkan level kultivasiku. Hanju pun menggerakkan tangannya untuk memulai latihan kultivasinya. Lalu, Hanju sedang duduk diam itu pun berkata dalam hati. Saat aku mencapai tingkat ke-9 dari Ki Pemurnian, aku akan meninggalkan tempat ini. Entah apa yang bisa dilakukan oleh orang tua itu, sungguh buruk. Tiba-tiba, muncul banyak titik cahaya di ruangan itu. Hanju pun berkata dalam hati. Apakah titik-titik cahaya ini adalah aura? Tampaknya di taman obat, hanya angin, tanah, kayu, dan air yang bisa dirasakan, tidak ada aura api dan petir. Lupakan saja. Akan kukultivasi 4 aura ini terlebih dahulu. Lalu, muncul sebuah pemberitahuan di panel sistem Hanju.
Pemberitahuan itu pun berisi, Anda telah memulai putaran pertama kultivasi, Anda dapat memilih dari jalur pengembangan berikut. Pertama, profil tinggi dengan kualitas terbaik. Anda bisa mendapatkan senjata sihir ranah Ki Refinement. Kedua, kultivasi profil rendah. Anda akan dapat membuka fungsi menyembunyikan kultivasi dan menyembunyikan akar spiritual. Hanju yang membaca itu pun terkejut dan berkata, ini dapat menyembunyikan tingkat kultivasi dan akar spiritual, sistem ini terlalu bagus kan? Lalu, Hanju pun memilih opsi yang kedua. 2 tahun kemudian, di desa tempat Hanju tinggal, Hanju yang sudah kembali itu pun sedang menyiram tanaman obat sambil berkata dalam hati. Dengan aura bumi untuk memberi nutrisi, aura kayu untuk memperkuat esensi, dan aura air untuk menyuburkan, aura angin untuk menghilangkan atmosfer busuk. Dengan begitu, tanaman obat yang kutanam akan tumbuh dengan cepat. Setelah terkena siraman air dari Hanju, tanaman obat yang awalnya layu itu pun bermekaran. Hanju yang melihat itu pun berkata, sekarang aku punya 4 jenis aura, dan telah berkultivasi ke tingkat ke-7 ranah Ki Refinement, efeknya sangat besar. Lalu, Hanju pun melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang melihat tindakannya. Tidak ada yang melihatnya kan, jadi itu saja untuk hari ini. Hanju pun berjalan kembali ke rumahnya. Pada saat di perjalanan, orang yang melihat Hanju pun memberikan sapa kepadanya. Halo Hanju, bagaimana panen Hanju hari ini? Hanju pun menjawab sapaan orang itu. Halo semuanya, hasilnya bagus hari ini. Lalu para cewek-cewek yang melihat Hanju itu pun terpesona dengan ketampanan Hanju. Cewek-cewek itu pun berkata, cepat lihat itu Hanju. Astaga, pria tampan dan jago menanam tanaman obat. Aku ingin menikah dengannya. Hanju pun tidak menanggapi perkataan cewek-cewek itu. Hanju pun melanjutkan perjalanannya sambil berkata dalam hati. Sejak aku berkultivasi, atribut daya tarikku juga terbuka. Dan aku tidak tahu apa ini baik atau buruk untuk menjadi sangat terkenal, kenapa si sistem tidak memblokir ini, sungguh merepotkan. Lalu, ada seorang wanita yang memanggil Hanju. Hanju pun melihat ke arah wanita itu. Ternyata yang memanggil Hanju adalah Immortal Sing. Wanita itu pun menyuruh Hanju untuk mengikutinya. Ikutlah bersamaku ke hutan, kata wanita itu. Hanju pun menyetujuinya. Saat sedang berjalan di tengah hutan, Hanju berkata dalam hati, Sing Hongxuan ini, yang membantu Tetuati menjaga kebun obat, dia biasanya tidak mau repot-repot berhubungan dengan kami para budak obat. Kenapa dia tiba-tiba mengajakku ke sini? Sistem, tunjukkan hubungan antara Sing Hongxuan dan aku. Sistem pun menunjukkan hubungan Sing Hongxuan dan Hanju yang ternyata Sing Hongxuan memiliki bintang 2. Hanju pun terkejut melihat panel itu dan berkata dalam hati. Bintang 2, disukai. Ini tidak masuk akal, aku belum pernah berhubungan dengannya, kenapa bintang 2? Jangan bilang dia terpikat dengan oleh daya tarikku, sial, ini bukan sesuatu yang terjadi dalam 1 atau 2 hari, dia pasti sudah lama mengincarku. Daya tarikku mulai membuatku kesulitan, tapi apa yang ingin dia lakukan padaku? Menjadikanku tungku manusia untuk kultivasi ganda. Aku sebenarnya sedikit bersemangat untuk mencari tahu apa itu. Lalu, Immortal Sing pun berkata kepada Hanju, tidak perlu gugup, aku hanya ingin bertanya apakah kau bersedia menjadi budak di sini selama sisa hidupmu. Mendengar perkataan itu Hanju pun menjawab, Nona Immortal pasti sengaja menggodaku, siapa yang mau menjadi budak seumur hidup mereka. Namun, aku sudah berada di sini sejak aku lahir dan ada juga Tetuati. Immortal Sing pun memotong perkataan Hanju dan berkata, bantu aku melakukan satu hal dan aku akan membantumu untuk berkultivasi immortal dan menyingkirkan status manusia. Jadi bagaimana? Hanju pun kebingungan dengan perkataan itu dan bertanya kepada Immortal Sing. Aku tidak tahu apa yang diinginkan oleh Immortal untuk kulakukan. Tapi apa itu? Immortal Sing itu pun memberikan penjelasannya. Bantu aku untuk memperoleh resep Tetueti dan aku akan membawamu keluar dari Sekte Yuking, dan membuatmu bergabung dengan Sekte Iblis. Kalau kemampuanmu bagus dan kultivasimu juga baik, aku bahkan bisa mempertimbangkan untuk menjadi pasangan Taoismu. Mendengar penjelasan itu, Hanju pun terkejut dan berkata dalam hati, sial, gadis ini sebenarnya adalah kultivator iblis. Nah jadi itulah untuk pembahasan kali ini dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.